Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Sobat Pembelajar. Pada video kali ini saya akan sharing materi tentang sistem gerak, yaitu tulang. Langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini. Sistem gerak. Sistem gerak adalah sistem organ yang berperan dalam pergerakan tubuh yang terdiri atas alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot-otot yang menempel pada tulang, sedangkan alat gerak pasif ialah sekumpulan tulang-tulang yang membentuk rangka. Rangka adalah susunan tulang-tulang dengan sistem tertentu. Sistem gerak pada manusia disebut dengan sistem muskuloskeletal, terdiri atas tulang, otot, sendi, serta struktur lain seperti ligamen dan tulang rawan. Manusia memiliki endoskeleton atau rangka dalam yang tersusun atas tulang keras dan tulang rawan. Rangka manusia dibentuk dari tulang tunggal atau gabungan tulang yang ditunjang oleh struktur lain, seperti ligamen, tendon, dan juga otot. Sekarang kita akan membahas lebih detail tentang tulang. Tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif, artinya tulang hanya dapat bergerak apabila ada kontraksi dari otot. Tulang terbentuk oleh kandungan kalsium yang berbentuk garam, yang merekat erat dengan bantuan kolagen. Dalam perkembangannya, bentuk tulang bisa mengalami kelainan jika ada gangguan yang dibawa sejak lahir seperti infeksi penyakit, faktor nutrisi dan gizi, serta posisi tubuh yang salah. Tulang yang satu dengan tulang yang lain terhubung oleh sendi. Berikut ini adalah jenis-jenis tulang. Yang pertama adalah tulang rawan, dan yang kedua adalah tulang keras. Tulang rawan dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin ini memiliki serabut kolagen yang halus, berwarna putih kebiru-biruan dan tembus cahaya. Terdapat pada ujung tulang keras, cakram epifisis, persendian, dan juga saluran pernafasan. Berikutnya tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa mengandung serabut kolagen yang padat dan kasar. Matriksnya berwarna gelap dan keruh. Tulang rawan atau kartilago fibrosa terdapat pada ruas-ruas tulang belakang, simfisis pubis, dan juga persendian. Selanjutnya tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis ini mengandung serabut elastis dan serabut kolagen, keruh kekuning-kuningan. Tulang rawan elastis ini terdapat di epiglotis, daun telinga, dan juga bronkiolus. Sedangkan tulang keras dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah tulang kompak. Tulang kompak memiliki matriks yang tersusun rapat dan padat yang mengandung zat kapur dan fosfor. Terdiri atas osteon, tidak memiliki ruang antar lamela, mengandung sumsum tulang kuning, berbentuk silinder, membentuk bagian-bagian utama dari tulang panjang seperti lengan dan kaki. Berikutnya adalah tulang spons. Tulang spons ini memiliki matriks yang berongga dan tersusun oleh anyaman trabekula yang pipih dan mengandung serat kolagen. Juga terdapat ruang antar lamela, mengandung sumsum tulang merah, berbentuk kuboid, membentuk bagian-bagian utama dari tulang pendek seperti pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Sekarang kita akan membahas tentang tulang rawan. Tulang rawan bersifat lentur serta terdiri atas sel-sel rawan yang dapat menghasilkan matriks berupa kondrin.
Pada anak-anak, jaringan tulang rawan banyak mengandung matriks. Sedangkan pada orang dewasa, tulang rawan hanya terdapat pada beberapa tempat, misalnya cuping hidung, cuping telinga, antara tulang rusuk dan tulang dada, sendi-sendi tulang, antar ruas tulang belakang, dan pada cakra epifisis. Matriks tulang rawan merupakan campuran protein dengan polisakarida yang disebut dengan kondrin. Tulang rawan terdiri atas 3 tipe, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastik. Berikut ini adalah struktur tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastik. Selanjutnya tulang keras. Tulang ini bersifat keras dan berfungsi menyusun berbagai sistem rangka. Jaringan tulang keras dibedakan menjadi tulang kompak dengan matrik yang padat dan rapat, misalnya tulang pipa, serta tulang spons dengan matrik yang berongga, misalnya tulang pipih dan juga tulang pendek. Berikut ini adalah komponen penyusun tulang keras. Yang pertama adalah osteoprogenitor, merupakan sel khusus yaitu derivat mesenkim yang memiliki potensi mitosis, yang mampu berdiferensiasi menjadi osteoblas yang terdapat di bagian luar membran atau periosteum. Yang kedua adalah osteoblas, merupakan sel tulang muda yang akan membentuk osteosit. Yang ketiga adalah osteosit. Osteosit ini merupakan sel-sel tulang dewasa. Yang keempat adalah osteoklas, merupakan sel yang berkembang dari monosit dan terdapat di sekitar permukaan tulang untuk perkembangan, pemeliharaan, perawatan, dan juga perbaikan tulang. Selanjutnya kita akan melihat sistem Havertz. Pada tulang keras, sel-sel tulang tersusun membentuk sebuah sistem yang disebut dengan sistem Havertz. Bagian tengah sistem Havertz terdapat saluran yang disebut dengan saluran Havertz. Saluran Havertz ini berisi pembuluh darah, pembuluh limfa, dan juga saraf. Di antara dua saluran Havertz dihubungkan oleh saluran yang disebut dengan saluran Volkmann. Kemudian di sekeliling sistem Havertz terdapat lapisan tulang yang disebut dengan lamela. Pada lamela-lamela inilah terdapat osteosit atau sel-sel tulang yang menempati lakuna atau rongga yang tersusun secara konsentris. Berikut ini adalah struktur sistem Havertz. Lamela konsentrik, tulang rawan, kanalikuli, pembuluh darah, saraf, lakuna, osteosit, periosteum, saluran pusat, osteon, dan saluran Volkmann. Sekarang kita akan membahas tentang proses pembentukan tulang. Tulang mengandung sebagian besar pasokan kalsium sehingga menjadi keras. Agar terbentuk anatomi tulang, tubuh secara terus-menerus membangun dan menghancurkan jaringan tulang sesuai dengan kebutuhan. Proses pembentukan dan pertumbuhan tulang disebut dengan osteogenesis, yang dapat terjadi melalui osifikasi di dalam membran jaringan ikat atau intramembranosa maupun prekursor kartilago atau yang disebut dengan endokondral. Proses pembentukan tulang dengan cara mengubah tulang rawan atau jaringan fibrosa menjadi tulang keras disebut sebagai osifikasi. Osifikasi dimulai sekitar bulan ketiga perkembangan janin dalam kandungan dan selesai pada masa perkembangan remaja di waktu akhir.
Di sini terdapat osteoblas atau sel pembentuk tulang, osteosit atau sel tulang muda, dan juga osteoklas atau sel pemecah tulang. Merupakan 3 jenis sel yang terlibat dalam pengembangan, pertumbuhan, dan juga pembentukan kembali tulang. Berikut ini adalah pembahasan tentang osifikasi intramembran. Osifikasi intramembran disebut juga dengan osifikasi primer, yaitu proses penulangan secara langsung, pembentukan tulang dari membran jaringan mesenkim yang berkumpul dan membentuk osteoblas. Osifikasi ini terjadi pada tulang pipih di tulang tengkorak. Adapun proses osifikasi intramembran adalah sebagai berikut. Yang pertama, mesenkim atau sel-sel embrional secara aktif membelah diri dan membentuk sel tulang muda yang disebut dengan osteoblas. Osteoblas menskresi matriks tulang yang disebut dengan osteoid ke dalam interseluler. Ruangan di dalam interseluler ini kaya akan kolagen. Yang ketiga, selanjutnya dibentuk pembuluh darah di dalam jaringan tulang. Yang keempat, pembuluh darah ini berperan sebagai medium pembawa fosfat dan juga kalsium. Kedua komponen ini mengendap di dalam ruang interseluler sampai mengeras. Dan yang kelima, osteoblas pun akan berubah menjadi osteosit yang memelihara fungsi tulang. Berikut ini adalah ilustrasi proses osifikasi intramembran. Yang pertama adalah perkembangan pusat osifikasi, yaitu osteoblas menyekresikan matriks ekstraseluler organik. Yang kedua adalah kalsifikasi, yang mana kalsium dan garam mineral lain mengendap dan matriks ekstraseluler mengeras. Yang ketiga adalah pembentukan trabekula, yang mana matriks ekstraseluler berkembang menjadi trabekula yang berfungsi untuk membentuk tulang spons. Dan yang keempat adalah perkembangan periosteum. Mesenkim di bagian tepi tulang berkembang menjadi periosteum. Berikutnya adalah osifikasi endokondral. Osifikasi endokondral atau disebut dengan osifikasi sekunder, yaitu proses penulangan tidak langsung terjadi pada tulang pipa dan tulang pendek, misalnya osifikasi pada tulang tungkai. Proses pembentukan tulang dimulai dari sel-sel mesenkim yang awalnya berdiferensiasi menjadi tulang rawan dan selanjutnya menjadi jaringan tulang keras. Awalnya mesenkim membentuk tulang rawan hialin yang merupakan pola atau model tulang yang akan dibentuk. Pertumbuhan selanjutnya sampai menjadi tulang berlangsung melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama, pertumbuhan sel-sel tulang rawan. Sel-sel mesenkim menjadi sel calon tulang rawan atau kondroblas. Kemudian melanjut menjadi sel tulang rawan atau kondrosit. Yang kedua, perbanyakan dan pembesaran kondrosit yang berderet-deret menuju poros panjang tulang. Yang ketiga adalah pengapuran matriks tulang rawan. Yang keempat, pergantian tulang rawan yang mengapur dengan tulang secara proses penulangan langsung. Yang kelima, proses ini umumnya dimulai dari kedua ujung bakal tulang atau bakal epifisis. Sedang di tengah batang tulang yang juga merupakan pusat penulangan, prosesnya berlangsung secara primer. Berikut ini adalah ilustrasi proses osifikasi endokondral. Berikutnya kita akan melihat bentuk-bentuk tulang. Yang pertama adalah tulang panjang atau tulang pipa, misalnya adalah humerus. Yang kedua adalah tulang pendek, misalnya adalah karpal. Yang ketiga adalah tulang pipih, misalnya adalah skapula. Dan yang keempat adalah tulang tak beraturan, misalnya adalah vertebra.
Bentuk tulang yang pertama adalah tulang panjang, misalnya di sini adalah femur. Tulang panjang ini berbentuk tabung atau pipa dan biasanya berongga. Di ujung tulang terjadi perluasan yang berfungsi untuk berhubungan dengan tulang lain. Tulang pipa terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian tengah yang disebut dengan diafisis, kedua ujung disebut dengan epifisis, dan di antara epifisis dan diafisis disebut dengan cakra epifisis. Contoh tulang panjang ini misalnya adalah tulang betis, tulang kering, tulang hasta, dan juga tulang pengupil. Yang kedua adalah tulang pendek, misalnya di sini adalah karpal. Tulang pendek berbentuk kubus. Tulang pendek ini hanya ditemukan pada pangkal kaki, pangkal lengan, dan juga ruas-ruas tulang belakang. Yang ketiga adalah tulang pipih, misalnya di sini adalah frontal. Tulang pipih tersusun atas 2 lempengan tulang kompak dan tulang spons. Di dalamnya terdapat sumsum. Kebanyakan tulang pipih menyusun dinding rongga, sehingga tulang pipih ini sering berfungsi sebagai pelindung atau untuk memperkuat. Contoh tulang pipih misalnya adalah tulang rusuk, tulang belikat, dan juga tulang tengkorak. Yang keempat adalah tulang tak beraturan, misalnya di sini adalah vertebra. Tulang tak beraturan memiliki bentuk yang tertentu. Tulang ini terdapat di wajah dan juga tulang belakang. Selanjutnya di sini ada tulang sutural. Tulang sutural bukan dikelompokkan karena bentuk, melainkan karena lokasi. Tulang ini adalah bagian dari persendian sutural di antara tulang tengkorak. Berikutnya ada tulang sesamoid, misalnya adalah patella. Tulang sesamoid adalah tulang yang terletak di sekitar persendian dan otot, atau di tempat yang sering menerima tekanan seperti di tangan, kaki, dan juga lutut. Tulang-tulang ini berbentuk bulat atau kebulat-bulatan dan sangat kecil, misalnya adalah patella. Berikutnya kita akan membahas tentang fungsi tulang. Yang pertama adalah memberi bentuk pada tubuh. Yang kedua melindungi alat tubuh yang vital. Yang ketiga menahan dan menegakkan tubuh. Yang keempat tempat melekatnya otot. Yang kelima tempat menyimpan mineral terutama kalsium dan fosfor. Yang keenam tempat pembentukan sel darah. Dan yang ketujuh tempat menyimpan energi, yaitu berupa lemak pada sumsum kuning. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antar tulang atau disebut dengan artikulasi. Hubungan antar tulang dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah sinartrosis. Yang kedua adalah amfiartrosis. Dan yang ketiga adalah diartrosis. Sinartrosis dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah sutura. Dan yang kedua adalah sinkondrosis. Amfiartrosis dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah simfisis. Dan yang kedua adalah sindesmosis. Diartrosis atau sendi dibedakan menjadi 6. Yang pertama adalah sendi peluru. Yang kedua adalah sendi putar. Yang ketiga adalah sendi gulung. Yang keempat adalah sendi engsel. Yang kelima adalah sendi luncur. Dan yang keenam adalah sendi pelana. Yang pertama kita bahas di sini adalah sinartrosis.
Sinartrosis adalah hubungan antar tulang yang tidak memiliki celah sendi. Hubungan antar tulang ini dihubungkan dengan erat oleh jaringan serabut, sehingga tidak bisa digerakkan. Ada dua tipe utama sinartrosis, yaitu sutura dan sinkondrosis. Sutura adalah hubungan antar tulang yang dihubungkan dengan jaringan ikat serabut padat, misalnya pada tengkorak. Sedangkan sinkondrosis adalah hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago hialin. Contohnya adalah hubungan antara epifisis dan diafisis pada tulang dewasa. Berikutnya adalah amfiartrosis. Amfiartrosis adalah hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago, sehingga memungkinkan untuk adanya sedikit gerakan. Amfiartrosis dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah simfisis dan yang kedua adalah sindesmosis. Pada simfisis, tulang dihubungkan oleh kartilago serabut yang pipih. Contohnya hubungan antar tulang belakang dan pada tulang kemaluan. Pada sindesmosis, tulang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Contohnya adalah antar tulang betis dan tulang kering. Sekarang kita akan membahas tentang diartrosis. Diartrosis adalah hubungan antar tulang yang kedua ujungnya tidak dihubungkan oleh jaringan, sehingga tulang dapat digerakkan. Diartrosis ini disebut juga dengan sendi. Diartrosis disebut juga dengan hubungan sinovial yang dicirikan dengan keleluasaan untuk bergerak dan juga bersifat fleksibel. Berikut ini adalah ciri-ciri diartrosis. Yang pertama, permukaan sendi dibalut oleh selaput atau kapsul jaringan ikat fibrous. Yang kedua, bagian dalam kapsul dibatasi membran jaringan ikat berupa membran sinovial yang menghasilkan cairan pelumas untuk mengurangi gesekan. Yang ketiga, kapsul fibrosnya ada yang diperkuat oleh ligamen, tapi ada juga yang tidak. Yang keempat, di dalam kapsul biasanya terdapat bantalan kartilago serabut. Berikut ini adalah struktur sendi. Pada struktur sendi ini terdapat kartilago, kapsul sendi, membran sinovial, tulang spons, tulang kompak. Di sini juga terdapat sumsum tulang, ruang sendi yang berisi cairan sinovial, dan juga kartilago artikular. Berikut ini adalah jenis-jenis sendi. Yang pertama adalah sendi peluru. Pada sendi peluru, kedua ujung tulang berbentuk lekuk dan bonggol. Bentuk ini memungkinkan gerakan yang bebas dan dapat berporos tiga. Sendi peluru misalnya terdapat pada gelang bahu dan juga gelang panggul. Yang kedua adalah sendi putar. Pada sendi putar, ujung tulang yang satu dapat mengitari ujung tulang yang lain. Bentuk seperti ini memungkinkan untuk gerakan rotasi untuk satu poros. Misalnya antar tulang hasta dan pengupil, dan antar tulang atlas dengan tulang tengkorak. Yang ketiga adalah sendi engsel. Pada sendi engsel, kedua ujung tulang berbentuk engsel dan berporos satu. Misalnya terdapat pada siku, lutut, mata kaki, dan ruas antar jari. Yang keempat, sendi gulung atau sendi kondiloid atau disebut juga dengan sendi ovoid. Sendi ini memungkinkan gerakan berporos dua dengan gerakan ke kiri dan ke kanan, maju mundur, muka dan belakang.
Sendi gulung misalnya antar tulang pengupil dan tulang pergelangan tangan. Yang kelima adalah sendi luncur. Pada sendi luncur, kedua ujung tulang agak rata, sehingga menimbulkan gerakan menggeser dan tidak berporos. Contoh sendi luncur adalah antar tulang pergelangan tangan, antar tulang pergelangan kaki, antar tulang selangka, dan tulang belikat. Yang keenam adalah sendi pelana atau sendi sela. Pada sendi pelana, kedua ujung tulang membentuk sendi berbentuk pelana dan berporos dua, tetapi dapat bergerak lebih bebas, seperti gerakan orang naik kuda. Sendi pelana misalnya sendi antar tulang telapak tangan dan tulang pergelangan tangan dan ibu jari. Sekarang kita akan membahas tentang rangka. Rangka manusia tersusun oleh 200 lebih tulang yang terdiri atas tulang tengkorak, tulang badan, dan juga tulang anggota. Rangka dapat dikelompokkan menjadi rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial tersusun atas tulang tengkorak, tulang telinga dan hyoid, tulang belakang, tulang dada, dan juga tulang rusuk. Sedangkan rangka apendikular tersusun atas alat gerak atas, gelang bahu, alat gerak bawah, dan juga gelang panggul. Berikut ini adalah jenis-jenis tulang yang terdapat pada tulang tengkorak. Pada tulang tengkorak ini terdapat tulang kepala atau kranium dan juga tulang muka. Berikut ini adalah jenis-jenis tulang badan. Pada tulang badan terdapat tulang belakang atau vertebrae, tulang dada, tulang rusuk atau tulang iga, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Berikut ini adalah tulang anggota. Tulang anggota di sini ada tulang lengan dan juga tulang tungkai. Berikut ini adalah jenis-jenis tulang yang terdapat pada rangka aksial dan rangka apendikular. Selanjutnya di sini kita bisa melihat jenis-jenis tulang yang terdapat pada rangka manusia, tampak depan dan tampak belakang. Berikutnya kita akan membahas tentang kelainan dan gangguan pada tulang. Yang pertama adalah kelainan dan gangguan pada tulang karena kekurangan vitamin D. Vitamin D atau kalsiferol adalah vitamin yang diperlukan untuk kalsifikasi atau penulangan pada tulang. Pada mamalia, vitamin D dapat disintesis oleh tubuh dari provitamin D dengan bantuan ultraviolet. Kekurangan vitamin D dapat terjadi jika tubuh tidak menerima sinar matahari yang cukup dan menyebabkan rakitis atau rickettsia. Biasanya terlihat pada pertumbuhan yang terganggu dengan kaki berbentuk O atau X. Pada orang dewasa, kekurangan vitamin D dan zat kapur dapat menyebabkan penyakit yang disebut dengan osteomalasi, yaitu kelainan pada tulang yang menyebabkan tulang menjadi lunak sehingga mudah patah. Berikutnya adalah kelainan dan gangguan pada tulang karena kecelakaan. Yang pertama adalah memar. Memar merupakan sobeknya selaput sendi. Bila sobeknya selaput sendi diikuti dengan lepasnya ujung tulang dari sendi disebut dengan urai sendi. Yang kedua adalah fraktura atau patah tulang. Fraktura dibedakan sebagai berikut.
Patah tulang tertutup bila tulang yang patah tidak merobek kulit. Patah tulang terbuka bila tulang yang patah merobek kulit dan mencuat keluar. Fisura bila tulang hanya retak saja. Selanjutnya, kelainan dan gangguan pada tulang akibat kebiasaan yang salah. Yang pertama adalah lordosis, yaitu tulang leher dan panggul terlalu bengkok ke depan. Yang kedua adalah kifosis, yaitu tulang punggung dan tulang tungging terlalu bengkok ke belakang. Kelainan ini dapat terjadi karena kebiasaan menulis yang terlalu membungkuk yang dilakukan selama bertahun-tahun. Yang ketiga adalah skoliosis, yaitu ruas-ruas tulang belakang bengkok ke samping. Kelainan ini dapat terjadi jika seseorang sering membebani salah satu sisi tulang belakang dan kebiasaan ini dilakukan selama bertahun-tahun. Berikutnya, kelainan dan gangguan pada tulang karena gangguan fisiologis. Kekurangan zat kapur saat pembentukan tulang tengkorak pada masa bayi dapat menyebabkan bentuk kepala menjadi lebih kecil dari normal dan disebut dengan mikrosefalus. Kekurangan hormon estrogen pada masa menopause menyebabkan tulang kurang keras sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah yang disebut dengan osteoporosis. Nekrosa terjadi bila selaput tulang atau periosteum rusak, sehingga bagian tulang tidak memperoleh makanan, lalu mati dan mengering. Selanjutnya adalah kelainan dan gangguan pada tulang karena gangguan persendian. Yang pertama adalah dislokasi, yaitu bergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan ligamentumnya sobek. Yang kedua adalah ankilosis, yaitu keadaan persendian yang tidak dapat digerakkan karena seolah-olah menyatu. Terkilir, yaitu tertariknya ligamentum ke posisi yang tidak sesuai, tetapi sendi tidak bergeser karena gerakan tiba-tiba atau gerakan yang jarang dan sulit dilakukan. Artritis merupakan peradangan yang terjadi pada sendi. Berikut ini adalah jenis-jenis artritis. Yang pertama adalah artritis gout. Terjadi karena timbunan asam urat pada sendi-sendi kecil, terutama jari-jari tangan, sehingga ruas jari-jari membesar. Yang kedua adalah osteoartritis, yaitu menipisnya tulang rawan sehingga mengalami degenerasi. Dengan demikian terjadi gangguan pada saat sendi digerakkan. Yang ketiga adalah artritis eksudatif, yaitu terisinya rongga sendi oleh cairan yang disebut dengan getah radang karena serangan kuman. Yang keempat adalah artritis sika, yaitu berkurangnya minyak sendi yang menyebabkan rasa nyeri saat tulang digerakkan. Berikutnya adalah kelainan dan gangguan pada tulang karena serangan kuman pada sendi. Infeksi gonorrhoe dan sifilis dapat menyerang persendian sehingga sendi menjadi kaku. Layuh sendi, yaitu keadaan tidak bertenaga pada sendi yang disebabkan layuhnya tulang akibat infeksi sifilis ketika bayi dalam kandungan. Demikian materi tentang sistem gerak yaitu tulang. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.